Qala al-musannifun nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi fid darain amin. At-tasi'u alla yastahi min su'ali ma ashkala alaihi wa tafahumi ma lam yata'aqqalhu bi talattufin wa husni khitabin wa adabin wa su'alin. Berkata Ibnu Jamaah musannif kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, at-tasi' perkara yang ketujuh daripada adab-adab seorang murid ketika bersama guru dalam proses belajar mengajar, alla yastahi min su'alin, bahwa tidak merasa malu daripada bertanya ma ashkala alih, barang yang muskil di atasnya. Iskal, al-iskal adamul wudhuh, sesuatu yang belum jelas itu disebutkan dengan iskal. Iskal sesuatu yang belum terang benderang, masih kabur. Seorang murid, salah satu adab yang harus dimiliki, tidak merasa malu bertanya apapun yang masih kabur, yang belum dia pahami. Wa tafahumi malam yata'aqqalhu, dan tidak merasa malu daripada tafahum. Tafahum meminta pemahaman atau penjelasan, meminta penjelasan kepada guru sesuatu yang lam yata'aqqal, belum dia ta'aqqul. Ta'aqqul idrak, pahami. Sesuatu yang belum dipahami murid jangan pernah merasa malu bertanya. Itu termasuk adab yang harus dimiliki seorang santri ketika belajar. Karena kalau dia merasa malu bertanya sesat di jalan. Nanti dia tidak akan memahami apapun yang masih kabur, yang belum mengerti. Tentu punya cara dalam bertanya, bukan dengan membentak guru ataupun dengan berkata kasar. Bitalattufin, bertanya dengan talattuf. Talattuf lutufu, lembut. Allahu latifun bi'ibadihi, Allah maha lembut dengan hambanya. Talattuf, bertanya dengan cara lembut. Wa husni khitab, dan memiliki gaya bicara yang baik. Husni khitab, ketika berbicara dengan guru punya gaya bicara sendiri. Setiap orang punya gaya bicara, dan dengan siapa kita berbicara juga punya gaya dalam berbicara. Tidak sama berbicara dengan kawan, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan guru, berbicara dengan adik kelas, beda gaya bicaranya. Husni khitab, di kitab yang indah, yang bagus. Wa adabin, dengan penuh santun, sopan santun. Wa su'alin, dan bertanya. Jadi dalam proses bertanya punya tata cara yang baik, tata cara metode bertanya. Tentu ketika kita bertanya dapat pahala juga. Bahkan bukan hanya si penanya dapat pahala, orang yang mendengar juga dapat pahala. Kecuali orang yang tidur. Orang yang senang kepada penanya juga dapat pahala, orang yang jawab juga dapat pahala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, al-ilmu khazinatun min khazainillah, ilmu itu perbendaharaan daripada perbendaharaan Allah. Wa mafatihuha as-su'alu, kunci daripada perbendaharaan itu bertanya. Wa fihi yu'jar li arba'in, pada bertanya diberi pahala untuk 4 orang. Pertama as-sa'il, orang yang bertanya. Kedua al-alim, yang menjawab. Ketiga as-sami', yang mendengar. Keempat al-muhib, yang senang kepada si penanya dan tentu saja si penjawab. Anak senang ke penjawab, anak jawaban pertanyaan. Sebab Rasulullah sadar bahawa kadang-kadang orang udah dia malas bertanya, memprovokasi orang agar tidak bertanya. Ya kan? Biasa kata lat trun, dia kata lat belum trun-trun, yang biasa tanya tak dut ngon temayang. Kata temayang dia ajak bilik ndang ke. Nya telat je baju trun dut. Gara-gara pertanyaan ro telat trun be. Jadi baru membuat pahala dia bermuhib, senang ke orang yang bertanya. Wa qala Umar radhiyallahu an, berkatalah Sayyidina Umar radhiyallahu an, man rakka wajhuhu rakka ilmu, orang yang tipis wajahnya tipis ilmu. Maksud tipis ini kebalikan daripada tebal. Dalam bahasa Aceh kan tak tebal muka. Mana tebal muka nama le? Letak lapisan. Jadi muka yang tebal, muka le lapisan nama le. Jadi kebalikan daripada tebal muka, lipih muka. Lipih muka berarti dia le tat malek. Jadi urang le malek ke ilmu ke banyak. Lipih sikit. Hanya boleh bertubai ilmu, bertubai muka. Tubai muka ba ilmu na upu, ambil tubai muka apa lain. Ada orang ba ilmu tubai muka. Ba ilmu lipih muka apa lain tubai.
Jadi berproken bak yang terpuji tubai muka yang hana upu. Yang bak tercela. Waqala Mujahid, berkatalah Imam Mujahid, beliau termasuk di kalangan tabi'in, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan bisa mempelajari ta'allum, mempelajari ilmu oleh orang mustahin istahya, orang yang memiliki sifat pemalu, wala mustakbir, dan tidak bisa mempelajari ilmu orang yang memiliki sifat sombong. Jadi dua perkara antara sombong dengan pemalu baca tahu sih. Walau kadang-kadang takalan orang tepat seiit saja. Seiit tepat malai hang je mempegah haba api. Menyoba ilmu apa lain karuri nanggap. Nyan diithira lupa kami zakab. Tapi nyoba bak pu kan. Bak belajar ilmu kata ngap malai nak temayang. Jadi tidak mampu mempelajari ilmu, mustahil, orang yang memiliki sifat malu dan orang yang sombong. Waqalan Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, rahimallah nisa'al ansar, Allah memberi rahmat kepada perempuan-perempuan atau wanita-wanita Ansar yang tidak adalah malu menghalangi mereka bahawa memperdalam ilmu dalam bidang agama. Jadi ternyata salah satu keutamaan memiliki sifat tubai muka dalam belajar ilmu dapat rahmat Allah. Bukti ji Aisyah nana marid bahawa wanita-wanita Ansar mendapat rahmat Allah karena mereka dalam mendalami ilmu agama tidak pernah dihalangi oleh rasa malu. Karena ilmu agama yang lugas, tegas, dia harus diperjelas. Anjit som-som dalam bidang agama, nanti kabur dalam beramal. Bisa-bisa salah jalan, maka harus tuntas, harus dijelaskan. Waqalat Ummu Sulaim, dan berkatalah Ummu Sulaim bagi Rasulullah. Ummu Sulaim termasuk juga dari kalangan wanita Ansar. Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak pernah merasa malu daripada perkara-perkara yang benar. Hal alal mar'ah min ghuslin idza talamat. Adakah kewajiban di atas perempuan daripada mandi besar apabila dia bermimpi basah? Persoalan lailu tanya. Yang kata lailu kan? Dia mimpi basah apa basah? Lailu kan, ya basah yang tamabah kan melempor ibaba. Jadi Ummu Sulaim dari temayang Rasul. Jadi untuk buah malai nakun innallaha la yastahi la, yang untuk buah malai biasa. Innallaha la yastahi minal haq. Allah malai daripada kebenaran. Adakah kewajiban di atas seorang wanita itu mandi besar? Mandi besar kampung kan? Nak mandi kecil, nak mandi besar. Yang mandi besar habis basah mandum. Hidayah kun marfu. Marfu. Yang mandi kecil pun majrui. Wali ba'dil Arab, dan ada satu ungkapan milik sebahagian orang Arab, walaisal ama tulus su'al wa innama tamamul ama tulus sukut alal jahli. Bukanlah ama kebodohan, maksud buta ini kebodohan. Bukanlah kebodohan hakiki itu tulus soal, sering bertanya, lama dalam bertanya, maksud lama bertanya, sering bertanya. Bukanlah kebodohan hakiki itu sering bertanya. Ainama tamamul ama, hanya saja kebodohan yang sempurna itu tulus sukut, sering berdiam, alal jahli, membiarkan diri dalam kebodohan. Jadi urang temayang kan tanda bangai. Itu salah persepsi, tagakan menyada temayang pikiringan hanya tetapu. Dipikir hana umum-umum, padahal justru kebodohan yang tamam lah, sempurna, kebodohan yang bebut. Bangai terukrak saja. Bangai terukrak yang iem tabi hana temayang biarkan diri dalam kebodohan. Yang terukrak bangai. Waqat kila, dan sungguh dikatakan orang man rakka wajhuh inda su'al zahara naqsuh inda jatima'ir rijal. Orang yang tipis mukanya ketika bertanya, nampaklah kekurangannya ketika berkumpul dengan rijal. Maksud rijal ni lagi rijal dalam hadis, orang-orang yang memiliki keutamaan, sifat-sifat utama, tokoh-tokoh, orang-orang pandai.
Uragam nam sacehnya baru agam. Pumihana lagi kan agam je agam malau zakarun naji. Kan agam memiliki sebuah sifat yang sempurna. Dia ada mendapat ngurung carang mio tetabut lipih muka inan di bangai tu. Ha kan? Tetabut bawa de mayang. Letak masalah ana ada pula mana ada pahami dia mendapat dengan urung carang. Matruk kampung kata orang kampung linga berusaha dilipat camat ubina alumni pesantren untuk bahas masalah yang terjadi dalam masyarakat. Ahli berang yang buik mudi na memblatun buik mudi. Apa ya dia buik mudi jamu lipih muka anda demayang. Mana lipih muka anda demayang. Am sapa inan bina tokoh-tokoh du malum ni daya. Katanya zirohana mufhum. Pertanyaan nampu. Belaan jawaban pertanyaan ana umum. Ipat camak apa dunggu ada anjing pasal ceh rana dia. Tayang lewat dia anjing pasal ceh rana dia. Anak pom-pom ni. Jadi nya akibat lipih muka wate beut. Kata beut dubai-dubai muka. Ya wak ina mungkin dubai muka boleh budak kan. Dubai muka be malai-malai tu manyang. Di mio lipih muka wate datu mayang dalam tengah tuntut ilmu. Nya ada mendapat ngerijal tengah yang dia tak kekurangan. Bajan cik baruhan ada kekurangan dia mendapat dengan nisa. Yang mendapat dengan nisa yang dia yang lebih hebat tanya. Hai cik kena uragam kena yang lebih ngentung-ngentung kan. Ya. Dia ada mendapat dengan rijal kadi kekurangan. Yang nadih kelebihan dia mendapat dengan orang rinang ya akibat lipih muka wate beut. Kaji bertubai-tubai muka. Wala yas'al an syai'in fi ghairi mawdhi'i illa li hajatin, dan jangan bertanya seorang santri sedang sesuatu pada yang bukan tempatnya. Ini tengah buat masalah fikir, yang fikir dia buat nahu, yang nahu baik tengah buat fikir dan masalah kiban leka Ukraina. Pun tayang yang kamu tempat tu. Goreng dengan sumber pun tayang Rusia dengan Ukraina, na urusan nayon. Nai pegah kana Imam Mahdi madang kuli rosa. Sampai ana urusan nayon. Urusan nayon tengah beut demayang apa yang tengah gebahas materi dalam pengajian yang sangkut paut dengan ilmu. Nyan yang tak bertanya illa li hajatin kecuali naha hajat kabutuh mendesak atau ilmen bi isari syekh zalika, mengetahui dengan dipersilakan oleh guru akan demikian bertanya sesuatu walaupun bukan pada tempatnya. Kagi isyarat kau kode le gore yang tayang jupu yang galak kan. Yang kena garap pri yang jupu yang nam dalam dalai kampung bija nam cim dalah beut. Yang kagi buka pertanyaan lagi kan, pertanyaan umum yang silakan, tapi mihana yang tanya yang sangkut paut dengan materi. Wa idza sakata syekh anil jawab lam yuliha alaha, lam yuliha atau lam yulaha alih. Apabila diam guru daripada jawab, niscaya baik mendesak, tidak didesakkan alih, lam yulaha alih. Ilhahnya mendesak. Jangan didesakkan di atasnya guru. Kata kali dia tanya hendak jawab, nyambe dia mak bapanya. Jawab hendak jawab je trailer. Je benar. Kadang-kadang guru katua ke. Adapun dang semikir le atau nak pertimbangan lain, misal saja yang dia buat gurenya hendak pantas tak jawab pertanyaan tersebut karena belum waktunya. Kena miklah dadi ya tayang sakal keput. Yang budak jawab man. Dia jawab nam dah mah bingung ngan ni bingung. Ke geim gureh nak jawab. Kita gureh geim yang nasi pupu bisa jadi. Bisa jadi karena nampum ke dapat salih. Bisa jadi karena hana wajar untuk jawab, hana pantas. Jadi baik tak desak, baik tak ilha. Wa in akhta'a fil jawab, jika salah guru dalam memberi jawaban fala yarudda fil hal alih, maka dia jangan membantah, maka seorang santri jangan membantah pada saat itu juga di atasnya guru. Wa kadama, dan persoalan ini sudah pernah dibahas di belakang. Artinya menyatakan guru salah jawab, yang nyata salah. Nyata salah jawab kalau dah kalah. Hukum isim kana berapa isim nasab khabar jawab kan penasab isim berapa khabar membalik kan jelas salah. Kan dapat takwi je. Pendapat tak berah mungkin pendapat lain. Mana pendapat lain tak tahu pendapat. Mi ata-ata salah je dapat takwi, yang je dah takwi mungkin tungku kadang pendapat lain gedang dalam kitabnya mi ada yang
Yang umum je terjadi perbezaan pandangan ulama. Mereka jelas-jelas cik tabah pendapat. Yang pandai napa lain je jelas salah. Ambil tak debat lang kawan ramai je ke malai gure. Jaga adab sinan fala ya rudda, baik membantah seorang pada saat itu alaihi datanya gure. Yang dah jawab bilik laki menumpak. Pegah bunuh yang dongku pegah sang menurut yang kata bet kan menan. Tu na pendapat lain, na surah lain ni mah. Kita yang dah mahir lemai gure nama le. Tengah gerak kera ke. Tengah ge betul kera ke telang be ke. Kecuali mioka ge keun le gure. Yang mina salah-salah long kajelah-jelah salah pegah ju baik payah jajak bilik li. Yang lain kagak buka pintu kera. Wa kama la yanbaghi lit talib ay yastahi min as-su'al fa kadzalika la yastahi min qawlihi lam afham. Sebagaimana tidak sepatutnya bagi seorang santri bahawa merasa malu daripada bertanya, maka demikian juga jangan merasa malu daripada berkata lam afham, aku belum mengerti. Jadi kalau dia yang kampung fahim tum dengan kampung mana kampung nak kuat bertajuk pegah mana baik ada kampung ada kau pegah kampung tengok ni igure mangat tak ijak tak kitab Melayu hon datang yang mandi yang go ada ikon tengok. Jadi baik malai dia dah kun lam afham idza sa'alahu syai' apabila bertanya akannya si santri oleh gure li anna dzalika yufawwid alaih maslahatahul ajilah wal ajilah. Karena akibat daripada malu berkata aku belum faham akan meluputkan, akan menghilangkan di atasnya si santri kebaikannya yang sifatnya segera dan kebaikan yang sifatnya akan datang. Maslahah, kebaikan ke santri, nak kebaikan uronyo, nak kebaikan uku. Kebaikan masa sekarang dan kebaikan masa depan. Dua buah kebaikan yang gada. Katanya malik tak ucap belum faham, saya belum faham. Kejelaskan tetah kebaikan yang gadah yang hilang pada seorang santri akibat dari malu berkata aku belum faham. Amal ajilah adapun kebaikan yang sifatnya masa sekarang, hifdzul masalah, menghafal masalah. Igak ka bimpum salahnya. Tengok gara-gara wate kejelah gureh hana mumpum dan malai tak pegah kalau mumpum, aku hana terhafal dalam masalahnya. Igak persoalan masalahnya kasih bulun 2 bulun likut kai pahami idanya telat mufhum. Yang salah satu masalah yang kagadah, kebaikan yang kagadah. Adapun kebaikan yang sifatnya segera yang hilang pada seorang santri yang malu berkata lam afham, iaitu menghafal masalah dan mengetahui masalah dengan sebenar-benarnya dan i'tikad syekh fihi as-sidqa wal wara' wal raghbah. Hilang iktikad seorang guru pada santri tersebut, kejujuran, kehati-hatian dan keinginan untuk mengetahui ilmu. Ya kan? Muthiran kun lam afham. Yang ati gurai keron batra. Oh jujur tak muridnya. Nya galam mufhum dipegah galam. Oh hati-hati tak dalam masalah agama. Handi pukennya bahasa Aceh pelabu-pelabu je. Hana mufhum detak pegah galam mufhum. Oh rakyat tak semangat. Masalah ini pada semangat pada kan antusias. Masalah ilmu pada spirit. Sprint. Ragbahnya rasa semangat, optimis semangat tanya untuk keinginan untuk tahu tentang masalah. Ya keragbah. Mesra no telon dayang nekun hana mufhum. Nyalang benak long sebagai gure patra keron. Oh muridnya jujur je. Hana pun buka gelom. Oh muridnya berat tak semangat ingin tahu persoalan agama. Oh muridnya hati-hati tak dalam masalah agama. Han dipejik-pejik je menan. Tapi menyoron diam hana kun hana mufhum. Kagadah itikad nyan kera ne lama telung. Faham kan maksud nak berah nak? Jadi luput iktikad yang wa iktikadu atau yang luput no hifzu kata yang luput syid. Apa saja yang hilang kebaikan ajilah. Pertama hilang menghafal masalah, dia akan kehilangan sanggup menghafal masalah dan mengetahui dengan sebenarnya. Dan dia juga akan kehilangan iktikad seorang guru untuknya bahwa dia seorang yang jujur, hati-hati dan
punya keinginan untuk tahu persoalan agama. Wal ajilah, dan adapun kebaikan yang sifatnya masa depan, salamatu minal kadhibi wan nifaq wa tiyadihi at-tahqi, itu selamatnya seorang daripada berbohong dan berhati munafik, dan i'tiyadihi, terbiasanya seseorang akan tahqi, artinya sesuatu yang sifatnya kritis dan teliti. Tahqiqnya ingin berkritis dalam persoalan agama dan berteliti. Mengertinya sering bertanya dan gampang tak sampaikan belum mengerti ketika dijelaskan kalau memang belum mengerti, dan ia akan terbiasa tahqiq, bersifat kritis dan teliti. Sebab menyara nuatan beut malai nekeun hana mfum sehingga ada tamat watena urun temanyang urun musulit han ni jawab malai kana ron katrip nebeut watan ni jawab hana mfum aku jawab ju pasal penting mana jawab ka sulit ya kan alian nifaq kadang-kadang lamati yang sebenarnya tamana nifaq kan salah satu tanda nifaq hanya sesuai dengan yang sebenarnya dalam hati, yang tersembunyi. Yang nampak berbeza dengan yang tersembunyi. Yang nampak orang urung mufhum, pada hakikat dia hana mufhum. Ya kan kerana ciri-ciri munafik sit. Jadi kemaslahatan ke depan yang akan hilang bak getanya yang malu berkata aku belum mengerti, iaitu getanya akan hilang terbebas daripada sifat dusta. Akan hilang terbebas daripada sifat munafik dan kebiasaan kritis dan teliti dalam memahami agama. Qala al-Khalil, berkata al-Khalil, manzilatul jahli bainal haya wal anafa, kedudukan bodoh itu antara malu dan sombong. Arti hidup bodoh antara malai dan sombong. Jadi dia tanya malai ke hana gada-gada bodoh. Ipaga dia tanya dua, dia kembina ke ipaga dia malai dan sombong. Berada sifat sombong, berada sifat malai, insya-Allah akan gadah jahilan. Sebab jahilan hidup antara dua buah sifat, ipaga li haya dan anafah, yang sesuai dengan habai likat benar, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirin. Orang yang malai dan orang yang sombong tidak akan mampu mempelajari ilmu karena kebodohan kadipagari oleh sifat malu dan sifat sombong. Waqad taqaddama fi adabil alim, dan sungguh telah terdahulu pada pembahasan adab-adab orang yang memiliki ilmu di belakang, annahu la yas'al mustahi, sungguhnya pekerjaan jangan bertanya oleh orang, jangan bertanya ianya si alim guru ni, jangan bertanya oleh seorang guru akan si pemalu, murid yang malu. Kiban jangan bertanya hal fahimta, apakah kamu telah faham. Baik datang murid cik hai tejek kun ji long kalau mufhum. Baik dah tamah tayang lam pu kampung. Hai kampung ka jawab baik kelau ke kena? Ke kena? Kau ni mak ron surah. Contoh. Jadi mio dah tipu dia tanya gure murid malai yang baik dah tamah tayang lam hai kampung. Okey hai jawab tamah malai. Hai tejek kun kampung ni malai. Katanya lam kampung. Tanya jawab keluar dalam dakun. Nyan baik menanan, yang ka gure na adab kali murid. Bal yatawassal ilal ilmi bi fahmi bi tarhil masail. Tetapi menjadikan tawassul yang dipesampaikan. Tawassul dengan sin yang perantara, tawassul dengan sad yang mengantarkan wasala. Tetapi menjadikan jalan, menjadikan perantara atau jalan, perantara wasilah, dia wasilah dengan sinnya wasala sampai. Tetapi menyampaikan oleh seorang murid kepada mengetahui dengan pemahaman si mustahi dengan cara melempar beberapa pertanyaan. Di cara deteksi kan, cara deteksi legure si muridnya telah paham atau belum paham, baik tanya yang kamu faham, tapi pertanyaan. Nyo pura-pura pegat cerdas cermat pegat ada pertanyaan nyo jawab oh kampung nyo handi jawab heboh uti pertanyaan sabah nak jawab tahu yang berarti dia hana mfum baik kata yang le kampung pegah julam dia kata mfum maksud baik tengok pegah ada mfum nyo pian mfum
Tetapi disampaikan oleh seorang alim kepada mengetahui dengan pemahamannya si mustahi, orang yang malai, dengan cara melempar beberapa masalah atau pertanyaan. Maka jika fa in sa'alahu fala yaqul na'am hatta yattadhiha lahul makna ittidahan jaliyan kaila yafutahu al-fahmu wa yudriku bi kizbihi al-ismu. Maka jika bertanya oleh alim, oleh gure akannya si mustahi, maka baik berkata oleh mustahi na'am, jangan dulu berkata na'am, kan hanjutkeun. Ini makna tergantung cara tabuh. Jika bertanya oleh gure akannya si murid yang merasa malu, maka jangan dulu dia berkata na'am, ya, sehingga jelas baginya oleh maksud akan sebagai jelas yang terang benderang. Artinya dia yang gure kibang kaum pom nyampe angguk ilem yang dalam jelas. Amna surah ilem belum kata. Jadi miawai tak tangguk biasa gure ke piu nang surah le kira kaum pom. Baca juga dah tengok tayan dalam pom dengar gure baca uku dia mentang pikiran atai likek dalam pom. Atai likek hanam pom kana hana datang yang atau ke hana fokus terima. Dia mana bawa kita hanam pom. Hanya akibat dari sabuh barih hanam pom. Sabuh kalimat hanam pom sampai wallahu a'lam hanam pom. Gara-gara be'a bak ada temayang, be'a bak tak pegah hana mufhum, sehingga terfikir atayan karena galam tuntas, gaduh terfikir ke atayan galam tuntas, sehingga bacaan kitab yang ke depan hana sempat fokus tersimak, sehingga mazhab kitab mana hana mufhum untuk uruyan. Kan bahkan jangan berkata dulu na'am oleh seorang santri yang malu, sehingga harus jelas persoalan secara terang benderang supaya tidak kehilangan akannya si santri tersebut oleh pemahaman, dan supaya tidak diperdapat akannya si santri tersebut dengan sebab berbohongnya oleh pui pendapat oleh dosa, pendapat akannya si santri dan sebab berbohong oleh pui pendapat oleh dosa. Bejak dosa bakji ya, nama tadi. Artinya santri tersebut tidak berdosa karena berdusta. Jadi dua boh kita tengok kerugian. Menyo tamu sulit. Kitab gala mufhum karena malai takun hana mufhum dah pegah ka. Alian rugo karena hana mufhum surah. Alian rugo sabotut mudosa gara-gara sulit. Kecuali miona perkara yang membolehkan sulit. Itu contoh je mitra kalian gure cik kaiper bebino bak surah. Memang hana jeuk gina nak gerempok kalian. Dah tebe babnya nyamun bi strip tai kampung. Jadi tebe babnya dari kampung kunang sumber babnya lem tak uru kaiper wilayah nya dapat sali. Nya nak pu dah pegai kampung tu. Nya nak salah nanti dah minta gure lain temayang. Betul ya treng ayan be. Tapi kan mana dong surah nak treng dia. Menan. Al-Ashir yang ke-10 daripada adab seorang santri mura'atu naubatih, menjaga gilirannya. Fala yataqaddam 'alaiha, maka jangan mendahului di atasnya giliran dengan tanpa restu orang yang dianya giliran milik orang tersebut. Dalam belajar mengajarnya kan hanya mungkin tabo lokal naurung 40 ro, 40 ro tu manyang. Gurai penyung 2 boh sagai hau nak simak. Mesti ada manyang tu. Tapi kan gebi giliran tengok jaro giliran. Yang ada kait tengok jaro lingon, baik dapat sali tanya yang duduk, tanya ile. Yang makna naubah yang giliran. Jadi salah satu adab santri memperhatikan giliran, muraah naubah. Perhatikan giliran, jangan mendahului di atasnya giliran dengan tanpa ridha orang yang dianya giliran milik orang tersebut. Tengah giliran ngan tanyo yang bernama si Abu Bakar, nyampe lagi tanyo apa wai tanyo lulun tanyo lung lagi ka nyampe pertanyaan berbobot sakai kena ya sih nah Orwiya dan riwayatkan anak Ansarian, nah dalil yang dari Rasulullah riwayatkan bahawa sungguh sahabat Ansar yang menerima Nabi ketika hijrah ke Madinah. Bahawa sungguh sahabat Ansar datang menemui kepada Nabi SAW, maka menanyakan ia akannya Nabi, waja'a rajulun min Saqif, dan datanglah satu orang daripada Bani Saqif. Ketika sahabat Ansar bertanya, tiba-tiba
masuk sahabat dari Bani Saqif. Maka berkatalah Nabi, ya akha Saqif, wahai saudara dari Bani Saqif, innal ansari qad sabaqaka bil mas'alah, sesungguhnya sahabat dari Bani Ansar telah mendahului engkau dengan bertanya, maka kamu duduk dulu. Kaima nabda, supaya nabda, kita mulai dulu dengan hajat kebutuhan orang Ansar sebelum kebutuhan kamu. Jadi natruk sahabat dari Bani Ansar genek temayang, tiba-tiba kita mang Bani Saqif orang ambil tengok jara. Di Nabi ni tegur, pem tiga-tiga tak temayang, dia pegak giliran. Nyo sahabat Ansar ke awal kita temayang ron duduk elek. Ente leh katanya mulai kebutuhan dan hajat, datang pu hajat pak sahabat Ansar, baru kamu mendayang pu hajat baru. Ya makna kaima nabda bihajatil ansar qabla hajatika. Kan kalau al-khatib berkata, al-khatib masuk khatibna khatib Budadi, yustahabbu lisabek ay yuqaddim ala nafsih man kana ghariban. Guna posisi seorang santri dia harus menunggu giliran untuk bertanya dengan guru. Jangan berebut-rebut dalam bertanya sehingga guru bingung hendak jawab. Nya pandangan lain no. Disunatkan lisabek bagi orang yang mendapat giliran pertama. Sabek kan mendahului. Disunatkan bagi orang yang mendapat giliran pertama bahwa ayyukaddim, bahwa mendahului di atas dirinya akan orang yang ada orang tersebut asing. Tahu orangnya na jame nya sang hantam deh lamba kaya. Meri jame. Nya walaupun tanya giliran pun nyanjit tak dahulu ke urang jame, kadang-kadang mekarat elerto kai preh de. Elerto kai preh ba jalan kebetulan ke piyu hotengan ke semayang siat bak sabo masjid. Ba masjidnya na pengajian. Nya lidanya yang biasa-biasa ikut pengajian tak wajah kan meri wajah orang asing kan orang biasa. Ikan lagi-lagi nak temayang yang sunat bagi tanya dah dahulu gaknya kadang mekarat ke punah kena tayang. Tayang tu kan aku orang biasa bet anak malamnya anak malam tengok. Anak minggunya anak minggu tengok. Ada rumah di samping urun sumbut lah mah di dahulu kun lain. Yang menurut pendapat khatib kan, tapi nak khilaf ente. Sunatkan bagi orang yang mendapat giliran pertama mendahulu di atas dirinya akan orang lain yang ada orang tersebut ghariban, orang asing. Ita'akudi hormatih wa wujubi zimmatih, karena kuat kehormatannya orang asing dan wujub zimmatih, dan kewajiban zimmah tanggungannya. Artinya memiliki tanggungan yang lebih besar, yang mana wujub zimmah. Kadang-kadang ada tanggungan raya kan. Artinya yang namanya orang asing kan memiliki kehormatan, mana orang asing jami kan wisata asing. Mana orang asing memiliki kehormatan jami, namanya jami kan pada pemulia, orang kan orang tempatan, kan orang inan. Gharib. Menanci ngan lang-lah yang kaya ngampung bandrotok neuheuy mah yang orang gharib malam nyolam dalam bulan lokal. Kada ujian datuk urang gharib juga badal Islam ghariban wa sa'udu ghariban mah. Orang gharib sit akan kembali gharib dalam ni. Jadi nyan alasan yu dahulu. Dan diriwayatkan tentang demikian dua buah hadis daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, yang hadis tersebut nak sebut lain. Nak sebut dalam kitab dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Wa kadzalika idza kana lil mutaakhir hajatun daruriyah. Demikian juga mendahului orang lain meskipun giliran kita apabila adalah bagi orang yang terlambat mengajukan pertanyaan hajatun daruriyah, kebutuhan yang mendesak. Jadi ada depu gaknya yang terlambat mendapat giliran bertanya, nah kebutuhan yang harus segera nak jauh. Maksudnya SMA hitamong papi kan yu temayang dia albat sira ulama atau sira gure yang ide urun temayang yan si tengah kena butuh hukum masalah temali ana jelas surah yang kena butuh hukum punah jatuh talak puana yang baik dah tunda pertanyaan anggap jawab je lah. Jadi yang mutaakhir nah hajat mendesak yang lagi tanya yang dapat giliran duluan juga harus tak utamakan mutaakhir tersebut.
Wa alimahal mutakaddim, dan diketahui akannya kebutuhan mendesak tersebut oleh orang yang duluan mendapat giliran, atau mengisyarah oleh gureh dengan mendahulu mutaakhir, maka disunatkan mengutamakannya si mutaakhir. Betul tena urun mayang dia kan ada duri tak ke jame le gureh tanya kan geduri kagak bahasa le gureh napu bagainya le em karatan em kagak isyarah le gureh tak im tanya. Ailam yakun syai'un min dzalika, jika tidak ada sesuatu alasan pun niba alasan yang dikemukakan di atas dan seumpamanya, maka sungguh menganggap makruh oleh satu kaum akan mengutamakan orang lain dengan giliran. Sebab al-isar mustahabun, artinya fi ghairil ibadah. Al-isar fil qurab, mana qurab jamak dari qurbah. Al-isar fil qurabi makruhun. Wa fi ghairihi mustahabun. Nam dalam kitab kawaid, kitab kaidah fikih. Mengutamakan orang lain dalam ibadat makruh, tapi mengutamakan orang lain dalam perkara yang bukan ibadat utama, sunatkan. Tengok kadik tahat. Dia tengok kalau 40 nangan kalau 40 bunga. Ha icak kengan le. Cak keran le. Kira bunga kalau 4 leng lahu. Ha. Itu yang ana biasanya bompen. Nya ana dahulu gop, dahulu dro. Nya baik ibadat. Bahasa sau dikit undang. Dia bahkan dalam semai jamaah jak ron je le. Dia tak tim undang. Ya tak ibu bawa cik orang julai le tak tim undang. Ha di tak utama gop tanya menyebab ibadat. Tapi menyebayangkan ibadat yang utama ro. Rela agama kemenan menyebayangkan ibadat yang utama dro, utama gop, termasuk bak nyawang sekalipun harus dikorbankan demi orang lain, tapi bak ilmu ataupun bak ibadat yang utama ke dro le. Yang maksud jih anggap makruh. Jadi hana alasan, tidak ada alasan mengutamakan orang yang dapat giliran terlambat. Hukum mengutamakan orang lain untuk lebih dulu mendapat ilmu, fakat kariha dianggap makruh oleh satu kaum ulama. Alasan lianna qiraatul ilmi wal musara'ah ilaih qurbatun, karena membaca ilmu dan bersegera untuk mendapat ilmu, mana musara'ah ilaih bersegera kepada ilmu, artinya bersegera untuk mendapat ilmu. Yang saja membagah jiat tu. Baca ilmu tayak berat yang membagah jiat tu baik-baik taat. Memang belajar dia dalam jid. Yang musara'ah, baca ilmu dan musara'ah kepada ilmu yang kurbahan, ibadat. Wal isar bil qurab makruh, mengutamakan dengan qurab. Qurab jamak dari kurbah, mengutamakan dengan ibadat, mengutamakan orang lain, maksud isarna. Mengutamakan orang lain dengan ibadat itu makruhkan. Wa tasulu takaddumun naubah bi takaddumil huzur. Man tetabut hana go pegak-pegak undian loteri, pat ada pu kana loteri kana giliran. Hana payah pegat secara jelas je, tapi kondisi yang menentukan giliran, bukan dibuat satu undian sehingga kita tahu siapa giliran pertama dan seterusnya, tetapi kondisi yang menentukan. Wa tasulu takaddumun naubah, hasillah terdahulu giliran dengan sebab terdahulu hadir dalam majlis guru. Jadi tanpa harus membuat undian. Dah yang awai truk, yang kian urang yang merumpak giliran pertama. Yang awai ebet. Au ila makani ataupun kepada tempat gure. Putru ba majlis gure atau truk ba makan. Yang majlisnya balai tempat beut. Yang makan yang majlisnya lebih luah, yang masjid kan luah, makan di pada tempat geduk kan. Tempat geduk ini Rabbi Nami harap. Yang majlisnya kena makan truk balik, yang makan mesti bertruk samping pada tempat gurai duduk. Jadi hasil takaddum naubah dengan takaddum huzur. Wala yaskutu haquhu bi dhahabihi lama yattaru ilaih, dah gugur haknya si mutakaddim dengan sebab perginya mutakaddim kepada sesuatu yang dibutuhkan oleh mutakaddim kepadanya daripada qadha hajat dan memperbaharui wudu apabila kembali lagi sesudah qadha hajat dan memperbaharui wudu. Idanya awai tro ubale. Saruji tanya kegiliran phone. Kadang-kadang ada tren di azaki nyan han ji ya kelenga ni ro ka katren meno ti giliran ro ka kecut. Tepu kecut.
kecut terakhir Aceh kecut. Jadi hanya dak pegah hanya giliran ro ke kecut ke terakhir. Kadang-kadang kayak trun ya tu ingat tu ya tu wudu. Sebab menyuna rencana balik lem nya hangga dah hak tang. Nya kan atanyan tak fikir kana berlain. Tapi nya atanyan termasuk persoalan lambab jamaah. Nyo saf yang dalam masjid nyo hana milik mthiro. Ikhtisah ke dalam kitab. Ikhtisah adapun istihqa. Waktu kada tamang tali musalla nya ka hak tanyo. Ira nawai dalam masjid, hak ron suku. Tiba-tiba perokun kebelut kan sakit perut atau sakit ni, jak tu umon WC. Nya waktu ni balik hanji yakun le urang ngiliket ron ngan tubik beno tempat ron duk long ron hanji balik le kena padang seliket ni. Nya dalam fikih mantang hak tanyo kan. Karena ada tubik karena hajat. Jadi ada tubik untuk i'rad, tubik untuk berpaling, yang enggak ada hak. Nya tubik nak rencana balik lem, yang enggak ada hak mentang maksud. Maksud hak giliran untuk bertanya. Kena perlu lagi ingatkan, hang gugur haknya si mutakaddim dan sebab perginya mutakaddim kepada perkara yang dia butuhkan daripada qada hajat dan memperbaharui wudu. Apabila kembali lagi sesudahnya. Wa idza tasawaqa isnani wa tanadza'a aqra'a bainahuma. Apabila tasawuknya saling berdesakan, sak-sak. Main namanya tanya sumber anak min kadang-kadang kan terus buat tempat duit mendawa. Tak nak pun lem mendawa. Terus buat tempat duit pakai ngangon. Kai musuh-suh ina. Tengok gurau baik nonton-nonton. Idza tasawaqa isnani bila saling berdesakan dua santri wa tanadza'a berebut-rebut isya oleh gurau aqra'a undi antara keduanya. Pegang loteri. Tiba loteri dia. Tik yang merumpuk A berarti dua orang empat B 12 dia. Au yuqaddimu syekh ahadahuma in kana mutabari'an atau mendahului oleh guru akan salah satu keduanya santri jika ada salah satu santri itu merelakan tabarrik merelakan mio ada kena dua lalu mi tanya mak guru ada hai patih ke guru loteri sit be patih ke kertas be patih ke kertas loteri ketimbang ke guru ada ikut le santri honda serahron guru kamu terima pak ini hidup yang mio karela lagi yang bah guru yang tentukan api mio de gedi hana rela yang haru gulo loteri atau undi wa in kana alaihi ikra'uhuma fal qur'ah jika ada di atas jika ada alaihi di atasnya gure itu ikra'uhuma membacakan keduanya dua roh santri beno fal qur'ah maka gelotri makna ji ge ikra''nya ge baca kitab le gure gena ikra' gena baca atu dua roh santri beno nyan baik ge dengar juman dua menyo kena baca siro-siro sebab cina model cara buat model siro-siro nyan menyo kena ikra' ke maman dua yang kaki gelotri nyan yang tentukan adalah gure yang menjadi pembimbing dalam majlis ilmu tersebut wa mu'idul madrasah nyan istilah la ilmu mu'id madrasah maknanya hana istilahnya makna mu'id madrasah tira urang yang percaya li gure untuk guyu ulang pelajaran yang membutuhkan pengulangan. Ada na tradisi jamun wate dia golom baca kitab buat malamnya atau uronyo na ulang atabarole ke ulang detil kata buat kata lem ulang cara umum. Minta kan gure yang ulang getunyo na tugas. Petugas buku ketua gelah. Ya kunti mu'id yang matanya ada tradisi kan mu'idul madrasah orang yang percaya le gure untuk mengulang pelajaran yang membutuhkan pengulangan yang orangnya kagak tetapkan inan bak madrasah bak tempat buatnya idza syurita alih ikra' ahliha fiha fi waqtin apabila disyaratkan adanya mu'id akan membaca ikra' membaca kepada ahli madrasah warga madrasah warga tikulanya atau warga dayahnya fiha padanya madrasah pada sabahwate maka jangan mendahului oleh si mu'id ada mereka itu warga madrasah warga dayah no akan yang ghuraba fihi padanya fiha yang padanya madrasah fiha
Jangan mendahului di atasnya mereka itu ahli madrasah, fihi akan yang ghuraba, fihi pada satu waktu, fiha padanya padanya madrasah, dengan tanpa izin mereka itu warga daya. Jadi mudum gure mentang harus ke pelotre hanya ke tunjuk aju myahana rela, ulam yang ketua gelah, muiknya ketua gelah itu. Jadi hanya ketua gelah ya atu ketua gelahnya ndro kila demayang. Karena ada ku bantu katrik mana daya. Anjir an. Pada kaidin bak warga lokal lain. Warga istilah dia kena warga boleh beton. Ini ahlinya warga ataupun keluarga. Yang kesimpulan guru saja tidak bisa main tunjuk, harus benar undi atau lotre kecuali menyorela pula menyor sebagai muid. Fungsi tugasnya muid, tukang ulang-ulang pelajaran. Atau ketua gelah. Anjir ya tunjuk ya dahulu lain hana izin daripada warga madrasah. Adab seorang santri ketika bersama kitab. Tanya letak anak adab kitab. Datuk Jamil Malay dari mana kitab orang duduk tahlil tadi. Dalam kitabnya ayat Quran, dalam kitabnya hadis, ini yang kat derajat orang gara-gara pu yang dalam kitabnya. Punya kan? Kitab tahlil dia dah menjamin dalam Quran tahlil. Ini ada kitabnya nanti kan namanya. Nyo tanya tadu atau ahli cara mak kitab yang ada begini. Kan dah duduk tahlil, kerana dia duduk tahlil tu mah. Dan anak adab kitab. Minta nabab keput je tentang adab ma'al kutub. Tanya cara ambil kitab kalau nak adab, cara puduk kitab kalau nak adab. Kutlah kalau adab. Jadi cara ambil kitab Nabi dan pernah ambil benar nama kitab. Wak dia benar nama kitab. Sejak nama. Dan adab. Cara mak kitab yang ada mana peluk kitab ni. Yang nemat mana lantik ngambah dalam kitab. Jadi kita lagi orang berduk. Buat tu posisikan kitab buat tu pusat lantik dengan dada. Ilmu apa? Ilmu pisudur kan? Jadi kitabnya tak perlu je. Mudah-mudahan keberkahan dah perlu kitab. Ada apa-apa baju dah solang kitab ni tak mengeno. Tapi yang santit dengan atas aku kedih dah mong. Kau kenan. Tak mong kedih berkawan kawin. Je sit. Amin. Dah lah ilmu. Yang natah Quran lang tah taduk di tah biji kan? Je sebab kalau taduk di Quran ke duduk di tah. Mau urang ilmu sawat menyulang Iyub na barang urang bus Iyub na barang na kita apa ya getren. Ana duduk kenan je. Jadi menyohana tertutup mempulainnya kendu. Punya kata pasal lang kotak nyo tatup belum. Ya kat kotak ke. Tapi dalam kitab ni lagi jurah hafal kitab sih, jurah hafal Quran hanya demo isi kan, betul luar. Sebab na Quran lah mulai kan. Aje dah mau isi ro na Quran lah boleh. Ni ada nantai apa dia Ayub ni. Ya Ayub awak tu nadam dia. Na urang na Quran lah boleh sebab. Anak teruk kenan ni yang bangai kan dalih. Iya yang betul mentang. Beda dapat saya yang haitim bebas habitim. Ya kan lu baca tajam dah, belum baca barihli, baca kesimpulan dah, supaya ataman selesai. Kemudian yang ke-11 daripada adab seorang santri, yaitu bahwa adalah posisi duduk santri di hadapan guru di atas apa yang telah dijelaskan rinciannya di belakang. Tak kali boleh ke maksud ahli. Wahai atuh pemula caranya posisi duduk seorang santri pada menjaga adab bersama guru. Alih ke siapa? Alamat taqaddam tafsiluh wa hayatuh fi adabi ma'a syekhi. Yang hukumnya ni wa yuhdhir kitabahu, dan menghadirkan oleh seorang santri akan kitabnya yang akan dia baca daripada kitab bersama guru. Dan dia dia mangkat tengah rau tajak tua tu dacok kitab, anda terima riwang le bilik. Terima jumpa yang baca hanjut. Ya benar je kitab. Yang gebuk dia kan ramai kalau nak kitab kan. Ada ujian sisihkan peng macu ana mahai kitab tadi. Kalau tamat kitabnya mau kitab mana? Ya zumbut pukeun ba masyarakat umum. Masyarakat umum wajar kan santri harus benar kitab alat belajar. Menghadirkan kitabnya baca daripadanya kitab bersama guru dan membawa kitab tersebut dengan sendiri bagi babak ngon. Nya terhadap bawa penyakit yang bisa broken istilah gejala-gejala sombong. Tanya menyo dari tabutkan gejala-gejala sombong yang galak yuk khidmat drobak gop.
hantam megro kitab. Tanya mentang santri nanti kaji ke share mentang santri kaji ke share. Nya biasa tanya ane tungku. Ana dari rumah ke biasa khidmat legop. Ana rumah tanya ya tu ulama, ya tu tungku. Ada tayak beut nyan tak fikir lagi rumah ra dan asal khidmat. Tok kena kita you memang ngan te orang anak abu. Jadi tengah tanya lambat anak abu rumah dia tengah lambat anak abu. Tengah lambat tanya mandum posisi talib santri. Mai tak lagi goreng dak lagi maah daan. Dia kena dek tanya lagi maah ba anak abu dengan anak ulama. Ana Imam Malik ke kalian murid ke anak dera ke ke Imam Malik sonan Harun Rashid khalifah. Kalian murid anak dera kata ya bai Imam Malik kan getegur kerana anak khidmat ke Imam Malik. Jadi dua mana raja mentang getegur li Harun Rashid walau yang sebagai raja anak khidmat ke gure. Jadi tamai kitab kero wala yadha'uhu halal qiraah alal ardi maftuhan. Yang ada kalimah surah. Dan jangan meletakkan kitab ketika membaca di atas bumi. Mana bumi ini tempat yang datar. Musilah masjid ardi ji hala. Nanti kena buat lantai leh. Tabalang kitab orang alal ardi. Apa jangan kena buat di jalan kana. Mana ardinya mahal mustawi, tempat yang santun. Nya punya luah sampai teruk gede nya ardu cik. Kan ardunya bertanah. Jadi baita letakkan atas lantai dalam keadaan terbuka. Bal yahmiluhu biyadih, tapi memegang, menanggung kitab dengan dua tangan dan membaca padanya kitab. Amin baca rahmat. Peduklah lemung paling kurang. Wala yaqra, dan jangan membaca dulu sehingga meminta izin kepada guru. Kaidil ni bab guru nya tradisi bab gob. Nya batanya perhek guru baca kitab. Nya bab gob guru ke syarah yang baca kitab santri. Jadi kalau anda baca la kaidin le. Disebut demikian li khatib genakal daripada sebuah jamaah daripada ulama salaf. Waqala berkata sebuah jamaah ulama salaf wajib bahawa jangan membaca sehingga memberi izin baginya oleh guru. Wajib melang ibarat. Jadi kalau menaik izin guru wajib untuk baik baca dia. Dan jangan membaca kitab oleh seorang santri ketika sibuk hati guru. Guru dengan mawa awak lokal yang kahwin dengan yang gelom. Pada guru yang sang galau guru tanya. Pada murahnya le hana jelas. Yang kakak nya menyebut hana sistem nya kedai sei. Bila kedai tanya kana kata tu manajemen nya tak berdupat berwarah guru tapi baru buat. Yang kakak ha menjanda mak kita. Handa mak kita melagi mana galau guru bacutnya orang hana buat. Guru tanya gak aje upi tengah galau. Tengah galau gelam tapi galau. Nya jalan buat nya menyebut model-model lagi awal kan hana pegot kelas-kelas lagi model ini kata tu nya kabar berat galau dengan tolain. Yang penting berjalan ya model zaman no. Jangan membaca seorang santri ketika sibuk hati guru, mana sibuk ke galau hati kan. Hana fokus. Au malalih, adapun dihinggapi kebosanan, tengah bosan, malal. Au ghammih, adapun dengan gundah. Au ghadabih, adapun dengan icah, dengan bungai. Au atasyih, adapun dengan gerak. Au nu'asih, adapun dengan kantuk, dengan tengen. Au istifazihi, dengan tergesa-gesa, dengan gabu-gabu. Tak guru dengan gesitot bajai mekarat kena berangkat, dia tak baca kitab, jauh bilik. Au ta'abih, adapun dengan lelah haitan. Wa idza ra'a syekh kad asara al-wuquf iktasara, apabila melihat seorang santri akan guru telah memilih untuk berhenti, iktasara ni siapa berhenti baca ianya si santri. Banda guru bah kasib nya jem bi kapo dengan 12 kasib. Nya dia datang mahli. Dengan icah tak malam. Wala yuwijuhu, dan jangan sampai dihajatkan akannya gure kepada kata gure iktasir, cukup atau berhenti. Jadi bejik dengan ngebasa dia kele gure. Kasib yo ju sampai hai kasib hai. Jiu thaceh ran sampai yang menalin tu. Wa illam yadhhar lahu dzalika, jika hana nampak baginya santri oleh demikian kahek ke bahasa-bahasa hampum nawa lepas kau Aceh kau nawa Aceh lagi bahasa nak fikir pu buat lagi gurai sambung jelam, maka perintah lagi gurai akannya santri dengan berhenti. Iktasara ni siapa berhenti yang santri bad tempat yang perintah you berhenti baik baru ke lagi gurai pio kata mah tanya dua buah pasal itu dapat habis je yang orang yang akan nalung gurai atau perintah
bang galak long mati long kun. Mesti tu gedi long mesti orangnya long murid yang baca kitab iku gure. Yang jelak ke ni long nya be otot nunggu dapat habis je gede. Pak yang kari piuh yang payah piuh. Wala yastazidu dan baik menambah bacaan akannya. Wa idza ayyana lahu qadran fala yata'addahu dan apabila telah ditentukan ketain oleh guru baginya si santri akan batas, maka jangan melampaui ia akannya batas. Kau tain tempat nyampe terlampaui artiji bet tamah lo mindayo. Apa yang kau tain juinan. Dan baik berkata oleh seorang santri bagi selainnya, iktasir kapiuh gede kasibnya kecuali dengan nak petunjuk guru atau nak nampak kepersilakan li guru akan demikian pegah untuk piuh. Kadang-kadang yang gabu tanya kang guru ngon dia baca kitab tanya gabu cukai kasib nya hanji tak kun bak ngon kasib miyahana petunjuk dari guru atau nak nampak kepersilakan li guru untuk pegah bak ngon karena guru ai musuh tu betul kalau kode tanya pegah kasib yang pegah bak ngon kasib. Asani asyar yang ke-12 daripada adab idza hadarat naubatuhu apabila telah tibalah gilirannya seseorang meminta izin akan guru sebagaimana telah kami sebutkan di adab meminta izin kepada guru sebelum melanjutkan aktivitas tanya. So, aktivitas tanya bertanya atau membaca kitab sesuai dengan giliran yang kita dapatkan. Yang sebelum meskipun sudah dapat giliran, sudah datang giliran, jangan langsung bertindak sebelum meminta izin. Maka apabila telah meminta izin oleh seorang santri baginya guru, ista'aza billah, berlindung dengan Allah yang cara baca kitab. Katuk jatah tanya baca kitab, pulamnya kara ujian kena. Yang baca auzubillah Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yusammillah, bertasmiyah, membaca bismillah kepada Allah. Wa yahmaduhu, puji Allah dan berselawat kepada Nabi. Ini adalah hati pijit. Saya kalau baca kitab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Nak kata apa yang antan? Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Alian a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillah tak bija dah ana ar-rahman ar-rahim. Iba makan minum ngana syarat bukan ar-rahman ar-rahim kan? Bismillah mentam bija. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillah. Kelma bayuna malatha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kemudian berdoa ke guru wali walidahi kedua orang syik tanya. Doa apa? Doa paling kurang Allahumma maghfir li syaikhi, tidak li syaikhi dah maksud guru yang dengan tabutnya. Allahumma maghfir li syaikhi wali walidayya wali masyaikhi dan kira Allahumma maghfir li dia kira Allahumma maghfir li wali syaikhi wali walidayya wali sa'ilil muslimin wali sa'ilil masyaikhi wa sa'ilil muslimin. Terserahlah yang anjir saram taceh tu. Berdoa bagi syekh dan bagi kedua urun syekh. Urun syekh dah tu urun syekh nak kira kan. Urun syekh kan bukan doa tanya nak kira ke walidayhi dua ibu bapaknya seorang kan syekh. Berdoa bagi syekh wali walidayhi dua ibu bapaknya si talib santri benar. Masyaikh gurenya si masyaikh nanti guru-guru yang lain wali nafsih dan bagi dirinya si talib wali sa'il muslimin dan ketinggalan guru Islam. Wa kadzalika yaf'alu kullama syara'a fi qiraati darsin. Demikian juga dilakukan oleh santri kapan-kapan memulai dalam membaca pelajaran atau mengulang yang benar di hadapan guru atau bilik teta mulang atau mutala'atih atau mutala'ahnya atau muqabalatih atau muqabalahnya. Muqabalahnya terbandingkan antara naskah ilmi tabu ilmi dengan naskah yang lain. Muqabalah. Mesti dengan kegiatannya punya santri hana biasa urun lajnah. Urun lajnah lajnah basul masail kan ngecok kitab. Usaha mesti kitab Imam Ramli, kitab Ibnu Hajar, kitab Khatib Syarbaini, tak usaha tu berbina kitab. Putugah kegiatan malamnya. Ya banding ubina naskah-naskah tentang masalah ilmi. Yang waktu kita mulai nak banding mukabalah naskah-naskahnya yang tak baca si doa atayat tu benar. Auzubillah, bismillah, puja, selawat dan berdoa ke guru, ke orang syekh dan ke seluruh orang Islam. Fi huduri syekh atau fi ghaibatih, ikut guru atau gaib guru. Sebab tak tahu adab dan hak guru tak doakan ketika gaib. Kan ikut mentang, ketika gaib doakan syekh. Lagi doa yang biasa disebut oleh Imam Nawawi yang hikayah daripada salaf.
Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, nutup aib gurelun daripada lun, wala tadhhab barakatahu minni, dan background pegada wala pudih hatta la yadhhab. Kibar doa kan? Alah, dua lu. Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, nutup aib gurelun daripada lun, wala tudhhib, idhhab masdari, wala tudhhib barakata ilmihi minni, background pegadah keberkahan ilmu agaknya daripada lun. Yang matek tengok nak dapat leng gure, ada dengar berita-berita hanaga tentang gure, beta sambung. Yang dalam doa Allah, Allahumma astur aiba muallimi anni wala tudhib barakatahu ilmihi, barakata ilmihi minni. Illa annahu yaqussa syekh, kecuali bahawa sungguhnya seseorang mengkhusus akan gurai dengan menyebut gurai dalam doa ketika membacanya seorang di hatinya gurai. Menyota baca ike gurai yang tak khusus sebut nama gurai. Tapi yang dah baca secara gaib hana gurai ke, dia kata orang kampung yang tak baca secara umum mendang tanit latih. Wa yataraham, dan meminta rahmat di atas pengarang kitab ketika membaca kitab. Dikurung-kurung ke rahimahullah. Itu lagi benar kan? Qalal musannifu rahimahullah, atau qalal musannifu radhiyallahu anhu. Dan apabila berdoa oleh seorang santri bagi gurai, berkata oleh si santri radhiyallahu ankum, semoga Allah meridha daripada kamu, maksud kamu ini gurai, atau an syekhina, meridha oleh Allah daripada gurai kamu, wa imamina, dan ikutan kamu, dan umpama demikian. Dari kasat dengannya doa tersebut akan gurai. Apabila selesai daripada belajar, berdoa ke gurai pula. Dia tiawai but nak mendoa ke gurai. Dia selesai belajar juga mendoakan gurai. Yang memandum salah sebuah jalan keberkahan untuk mudah mendapat ilmu. Dan berdoa oleh seorang syekh pula bagi santri. Benar timbal balik, take and give ke, nak memberi dan nak menerima. Jadi baik gurai tok, murid tok mendoa ke gurai, gurai tu mendoa ke murid. Jadi salah sebuah mendapatkan hidayah kadang-kadang dengan mendapat doa gurai. Jadi baik tapu biasa ngendenda tu, dia ngendenda dia kerana sesuai lagi tak inginkan, tak denda sebagai santri, tapi doa dan pernah dan berdoa kepada Allah agar Allah gebi hidayah kepada santri. Jadi gurai juga berdoa untuk santri, kullama da'alahu, kapan-kapan berdoa baginya diri gurai, kapan-kapan berdoa ke gurai, ketamah baca ke santri, oleh talabati, ke santri-santri lun. Fa'in tarakat talib al-istiftah bima dzakarnahu, maka jika ditinggai oleh seorang santri akan membuka pengajian, membuka belajar dengan apa yang telah kami sebutkan di atas, karena dia belum tahu, masih bodoh, atau karena lupa, atau pura-pura tidak tahu, nabahahu alih, isya menyadarkan oleh gurai akannya santri alaihi, di atasnya, kepingat. Hai baca bismillah leh, kiban baca kitab baju yang baca selawat leh, puja ke Rasul leh, wa alamahu iyah, dan ke puja ke Allah, selawat ke Rasul, salah pegah. Wa alamahu iyah, dan ke ajarkan le gurai akannya santri, akannya cara memulai pelajaran, iyahu akannya santri, dan diingatkan le gurai dengannya, karena itu termasuk min ahammil adab, termasuk ada adab yang paling penting. Dan nawarid dalam hadis ibtidail umur muhimmah, pada memulai perkara-perkara penting dengan mendahului memuji kepada Allah. Wa hadza minha, dan ini termasuk sebahagian daripada perkara penting. Adab yang ke-13, ayyuraghib baqiyatat talabah fit tasil, bahwa memberi motivasi oleh seorang murid kepada baqiyah talabah, ketinggalan kawan-kawan belajarnya, fit tasil, pada mencari ilmu. Termasuk adab getanya dalam mencari ilmu, bekta pawang kedroto. Jadi urung-urung ngan tanya yang ka mawa yang tabi motivasi sit. Jadi tabi motivasi kengan untuk menghilangkan mawa. Memberi motivasi kepada ketinggalan santri pada menghasilkan ilmu, dan menunjukkan mereka itu ala madhannih. Madhannih tempat sangkaan ada ilmu di situ. Yang makna madhannih. Ada terjemahan bebas ji, rujukan ilmiah. Apakahnya punya masalahnya dalam kitab ji ni lo. Yang punya masalahnya dalam mataimah ulamna ni alok dalam kitab fulan. Yang punya masalahnya dalam madan takrib ni dalam bajuri dalam.
Yang dah pegah bak ngan dengan yang madhanni kan. Dapat tunjuk madhanni tempat-tempat rujukan ilmi yang mana madhanni. Wa yasrifa anhum al-humum mustaghilah anhu, dan menghilangkan oleh seorang santri daripada mereka itu santri-santri yang lain akan kegelisahan yang dapat menyibukkan hati si santri anhu jauh daripada ilmi. Malah sunat hukum ni. Nah dalam kitab pendapat Ibnu Hajar yang pegang. Sunat tayuan tidak kalan ngan tu susah galau baik tak jauhi. Tidak ngan galau tak dekati. Tak tanya baik tak pemalai tak bully dia biasa bully. Baik tak bully lang kawan ramai tak dekati ngan yang tengah galau tak tanya hai pun masalah le. Oh nyan ubut tak dah rok raya lembak nyan rok na. Bemenan di. Baik semangat. Jadi saling mendukung. Bak tanya program sabuh keluarga. Sabuh keluarga je tanya sabuh gure tiap beut lagi ibarat sabuh keluarga maka tena ngen-ngen sama lagi keluarga di rumah sit. Susah. Jadi dapat semangat. Tena ngen mawa datamah power le tanya. Wa yuhawwin alaihim mu'nata, dan meringankan di atas mereka itu akan beban belanja. Nah lebih peng nanya baca nah. Bantungan dia punah masalah. Peminyu dalam bayu yang berikut ujian. Oh ipak ilung na lebih peng macam jelung bayu. Wa yudzakirahum bima hasalah minal fawaid, dan mengulang-ulangkan pelajaran terhadap mereka itu ketinggalan dengan apa yang telah dia dapatkan daripada faedah dan kaedah dan persoalan-persoalan yang sulit, permasalahan yang pelik yang mana garaib. Nah masalah yang kamu faham tak, tapi ilmu kengan tak pegah. Dan menasihati mereka itu dalam bidang agama. Maka dengan sebab demikian yastaniru kalbu wa yazku ilmu yang faedah haji. Jadi dia mendamah terang hati dengan sebab tak ingatkan ngan tanya mendamah terang hati itu. Teranglah hatinya seorang dan berkembanglah ilmunya. Wa man bakila alaihim, dan santri yang merasa kikir di atas mereka itu santri yang lain, saya tidak akan tumbuh ilmunya. Jika tumbuh pun lam yusmir, tidak akan membuahkan hasil. Mana buah hasil hanya ke amal saleh, ilmu ena tapi hanya ke amal saleh. Dan sungguh telah dibuktikan demikian oleh sebuah jamaah daripada ulama salaf. Yang bukti nyata zaman kon. Yana santri-santri yang kredit ilmu kengan, na santri-santri yang hantim pi ingat ngan kepada kebaikan, na santri-santri yang hantim bi motivasi kepada ngan, yang biasa ada na ilmu hanya membuahkan hasil. Dan jangan berbangga seorang santri di atas santri yang lain, atau merasa diri hebat dengan sebab kecerdasan pikiran. Makna judah zihni, bagus pikiran atau zihin. Ditanya yang gebi IQ tinggi oleh Allah, gebi kecerdasan intelektual tinggi, yang baik merasa diri bangga dan merasa hebat terhadap ngan-ngan yang lain. Tetapi memuji akan Allah di atas demikian, dan menuntut tambahan akannya Allah daripadanya ilmu, atau akan ilmu daripadanya Allah dengan dawam syukur. Jadi terus menerus dalam keadaan syukur untuk mendapatkan tambahan ilmu, sebagaimana disebut oleh Abu Nuaim Al-Asbihani, syukrul ilmi al-amal wa syukrul amal ziyadatul ilmi. Cara mensyukur ilmu dengan cara mengamalkan, dan bersyukur daripada amal adalah ziyadatul ilmi, bertambah ilmu. Jadi pedawam syukur. Salah satu bentuk syukur tanya yang kena ilmu amal. Baik ilmu itu tak namai. Ketika tak beramal, cara mensyukuri amal itu bertambah ilmu. Jadi kesimpulan ji, pondasi ilmu apa boh? Pondasi ilmu ada 4 sebagaimana disebut dalam kitab Fawaid Al-Makiyah oleh Habib Al-Alawi As-Saggaf, bahwa beliau menyebutkan alatul ilmi arba'atun. Pondasi ilmu ada 4. Yang pertama syekhun fattah, guru yang dapat membuka hati, buka hati murid. Tentu guru-guru yang kamu memiliki adab-adab yang kali dijelaskan sehingga mampu membuka hati murid. Syekhun fattah. Yang kedua aklun rajah, akal yang sehat. Yang ketiga kutubun sihah, kitab-kitab yang kredibel, yang sahih, yang valid, yang kredibel, yang bisa dipercayakan, yang muktabarah. Yang keempat mudawamatun wa ilhah, berusaha terus menerus, pantang mundur. Alatul ilmi arba'atun, syekhun fattah, aklun rajah, kutubun sihah, mudawamatun wa ilha. Buat pondasi ilmu, guru yang dapat membuka hati, akal yang sehat, alian kitab yang kredibel, kemudian berusaha terus menerus, pantang
mundur. Yang makna mudawamah wa ilhah. Ilhah mendesak,